Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam hybrid learning media, pembelajaran hybrid ya, yang diperuntukkan untuk mahasiswa dalam program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat datang bersama saya Heri Mulyono yang akan menemani rekan-rekan sekalian dalam waktu kurang lebih 5-10 menit yang akan datang. Rekan-rekan, dalam sesi video pembelajaran kali ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu pertama types of scientific writing. Ya, kita akan memakai sebuah sampel dari sebuah artikel jurnal, ya, dan kemudian kita akan sedikit mengulas kembali pembelajaran kita terdahulu tentang karakteristik academic writing, tapi kita akan sedikit memfokuskan pada area fokus dan clarity aspect, ya. Jadi aspek fokus dan aspek kejelasan dari paragraf yang akan kita jadikan sampel. Baik rekan-rekan yang saya hormati, kita lihat contohnya adalah ini, ya. Nah, ini adalah salah satu jurnal internasional yang cukup bereputasi, ya. Nah, kita lihat di sini ada covernya, ya. Ini Cogent Psychology, ya. Ini namanya Cogent Psychology, ya. Dan di sini ada volume, ya. Ada dua volume, ini volume 8 2021, ini volume 7, dan ini beberapa aspeknya. Nah, ingat ketika kita mendapatkan sebuah artikel dari jurnal tertentu, maka kita harus pastikan kita memiliki informasi yang cukup tentang jurnal tersebut. Dalam konteks ini, saya akan memakai konteks jurnal Cogent Psychology. Ya, di sini sudah jelas ini alamat websitenya. Jadi sebuah jurnal yang baik ini juga memiliki alamat website yang jelas seperti itu. Nah, kita lihat kalau nanti rekan-rekan melihat di sini, ya, tentang journal information, ini sudah saya buka di sini, ya. Di sini sudah ada online ISSN, ya, ada 2331 1908, dan continuous publications. Ya, continuous publication itu artinya dia terbit volume, misalkan volume 30, terus kemudian dia tidak memakai nomor tapi terus, ya, continuous publications. Dan area indeksasi dari jurnal ini cukup beragam, ya, karena ini salah satu jurnal yang cukup bereputasi juga, yang cukup bagus dan bisa dijadikan sebuah referensi dalam penulisan scientific writing rekan-rekan. Jadi sekali lagi kita lihat di sini ada jurnal, tentu di sini Cogent Psychology, ya, di sini penerbitnya, ini nama penerbitnya, ya, dan di sini ada volume dan ini tahun terbitnya. Dan jurnal yang baik juga menyediakan tentang matriksnya, tujuan dan skop jurnal, dan petunjuk untuk para penulisnya. Dan sekali lagi di sini di link jurnal information, rekan-rekan bisa mendapatkan nomor standar internasional, ya, series standar internasionalnya. Baik rekan-rekan, kita akan fokus untuk tadi kita sudah melihat, oh ini ternyata ini jurnal bagus, ya. Jurnal bagus itu artinya ya jelas, pertama dia punya alamat websitenya, dia penerbitnya juga jelas, dia punya nomor, ya, volume dan nomornya, dia ada tahun terbitnya, ya, dan dia juga memberikan informasi tentang skop yang ingin dicakup dalam jurnal itu. Nah, rekan-rekan, kita sekarang mengambil contoh dari jurnal ini, ya. Dari jurnal ini terbit di volume 7, ya, tahun 2020. Nah, di sini sudah 2020, dan di sini sudah ada volume 1. Berarti ini artikel jurnal ini diterbitkan tahun 2020, isunya 1, volume ke-7. Artinya ini tahun ke-7. Nah, ini volume nomor pertama, seperti itu. Ya, Applied Psychology di sini ini bukan nama jurnal, ya. Ini adalah section. Jadi karena ini jurnalnya tentang psychology, ini memiliki beragam section, ya. Jadi kalau di sini dilihat, rekan-rekan lihat, ya, kita lihat nih di dalam scope, ya, kita lihat scope-nya di sini. Jurnal ini mencakup banyak hal, ya, mencakup banyak hal. Nah, pertama di sini ada clinical psychology. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini, ya. Ada Cogent Psychology has 10 sections. Ini ada Clinical Psychology, ada Educational Psychology. Oh, berarti ini jurnal psikologi, tapi bisa untuk psikologi yang terkait dengan uh,
pendidikan. Nah, seperti itu. Di sini ada forensik psikologi dan macam-macam, ya. Nah, sekarang dalam konteks artikel ini masuknya applied psychology, ya, applied psychology. Ini tentang psychometric assessment of an instrument evaluating the effect of affective variables on students WTC in face-to-face and digital environment. Berarti ini fokus untuk, ya, kalau dari judul ini adalah mengevaluasi karakteristik psikometrik, ya, psikometrik dari instrumen yang mengevaluasi tentang variabel afektif, ya, dalam WTC itu willingness to communicate. Kebetulan di sini kita lihat, di sini adalah penulisnya, ya, ini ada saya, ya, ini ada Regita, ada Vista, dan ada Prof Gunawan. Nah, kami menulis bersama-sama. Rekan-rekan, ketika kita mendapatkan sebuah artikel, ya, kita harus mencermati dulu judulnya. Di sini dikatakan psychometric assessment, ini berarti area risetnya, ya. Dia akan mengevaluasi instrumen. Tapi yang menarik adalah variabel yang ingin diteliti. Dari instrumen ini ada variabel yang akan diteliti, yaitu terkait dengan ini, ya. Pertama, affective variables, tapi kata kuncinya adalah ini, WTC, ya, WTC, willingness to communicate in face-to-face and digital environment. Nah, ini jadi ada affective variables, ingat, ya, ini kata kunci pertama, yaitu affective variables. Terus yang kedua, rekan-rekan lihat di sini, ya, di sini ada WTC, WTC, willingness to communicate, ya, keinginan untuk berkomunikasi, dalam konteks face-to-face dan konteks digital environment. Jadi ada affective variables, ya, satu affective variables, yang kedua willingness to communicate, dan yang ketiga ada face-to-face and digital environment. Ya, berarti ini ada dua yang ingin dicakup. Ada tiga yang ingin dicakup dalam artikel ini. Nah, mengapa mencermati sebuah judul itu penting? Ya, karena dari judul ini kemudian nanti akan direfleksikan dalam kontennya, ya, dalam konten. Ya, saya skip dulu karena ini kita tujuannya adalah pada fokus, ya, pada fokus dan clarity, ya. Rekan kan masih ingat kan, ya, bahwa sebuah tulisan saintifik itu harus ada clear, ya, harus jelas. Nah, terus ada fokus, dia mau strictnya pada apa, ya, pada tema apa. Jadi dalam sebuah paragraf, ya, scientific writing, teman-teman dalam materi kita sebelumnya bisa dilihat di video kita sebelumnya, ini fokus beberapa karakteristik dari scientific writing. Dan ketika kita mulai menulis, maka kita harus stick, ya, pada karakteristik tersebut. Nah, ada dua hal yang akan dibahas dalam video ini, yaitu tentang fokus dan tentang clarity. Nah, untuk menentukan fokus dan clarity, di atas kita, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengevaluasi judulnya. Judulnya, skopnya apa, ya, tentang apa, ya, area yang ingin dibatasi itu apa. Ingat, dalam scientific writing tidak semua hal harus dijelaskan karena dia harus brief and concise, ya. Masih ingat, ya, untuk materi kita sebelumnya. Nah, dalam scientific writing ini, dalam teks ini, artikel difokuskan pada affective variables, willingness to communicate, dan face-to-face and digital environments. Nah, teman-teman akan fokus dalam tiga aspek ini. Yang menarik adalah ketika mulai menulis, ya, ketika menulis ini penulis langsung di sini menarik. Kita lihat sebuah scientific writing itu harus brief, ya, concise, clear, dan yang paling penting semuanya di frame dengan fokus, ya, the focus. Oke. Baik, kita baca dulu. The term willingness to communicate, hence for WTC, was first coined by, the term was originally conceptualized to portray individual differences that encourage people to communicate in the first language. In the second language learning context, the term L2, second language, WTC, willingness to communicate, is used to reflect one's readiness to take part in particular communication events using the target language when they are given opportunity. Teachers' understanding of their students' WTC is crucial in L2 learning because students' willingness to communicate determine their participations in learning and achievement. Baik, rekan-rekan, sekarang kita
evaluasi, ya. Apakah paragraf ini benar-benar merefleksikan karakteristik dari scientific writing yang sebelumnya kita sudah pelajari. Okay? Rekan-rekan masih ingat tadi judulnya adalah tentang psychoforensic assessment, tapi ada 3 yang ingin ditekankan. Apa? Pertama tadi apa? Ya, pertama tentang active effective variables. Kedua, right. Yang kedua terkait dengan willingness to communicate. Dan yang ketiga terkait dengan yes, face-to-face and digital environments. Berarti ada 3. Nah, tapi affective variables sama face-to-face face-to-face and digital environments ini terkait pada titik ini, yaitu willingness to communicate. Ya, berkaitan dengan willingness to communicate. Artinya, core utamanya adalah willingness to communicate. Maka rekan-rekan sekarang kita lihat ya. Saya akan sedikit menuliskan di sini. The term willingness to communicate. Berarti di sini si author ini langsung fokus the term willingness to communicate. Tadi kita telah sedikit berdiskusi 3 konsep ini, ada affective variables, ada willingness to communicate, dan yang ketiga ada face-to-face and digital environment. Ini fokus utamanya adalah willingness to communicate. Maka ini sangat indah sekali, sangat cantik sekali ketika penulis memulai dengan the term willingness to communicate. Jadi penulis langsung menggunakan istilah pemahaman tentang willingness to communicate. Nah, first coined ini dia memberikan sedikit arahan tentang sejarahnya, ya. First coined. Jadi pertama dimunculkan, ya. The term was originally di sini berarti karena di sini first coin dia ngomongin aspek ya history, ya dia berbicara tentang aspek history, lalu didukung, ingat dia masih ingat karakteristik dari scientific writing yaitu sequence logically, disusun secara logis. Oke, susun secara logis. Penulis artikel ini memulai dengan first coined the term WTC, first coined dimunculkan oleh ini, dan di sini disebut jadi dimunculkan di tahun 1985. Setelah itu was originally conceptualized. Awalnya, karena dia masih ngomong history, maka dia mengatakan was originally di sini aspek history conceptualized to portray individual differences, ya, untuk menampilkan keragaman individual, karakteristik perbedaan individual that encourage people to communicate in the first language. Jadi kalimat pertama dibuka dengan the term, ya. Kemudian lihat kalimat kedua, the term lagi, the term, ya. Jadi sama-sama the term, bla bla bla, the term. Yang menarik adalah pertama dia buka dengan aspek history. Nah, kalimat kedua dia buka juga dengan aspek history juga, tapi berkenaan dengan dulunya dikonsepkan. Dulunya dikonsepkan sebagai, ya, dikonsepkan sebagai alat untuk atau sebagai definisi untuk, ya, seperti itu. Nah, jadi first, ya, dua kalimat ini saling berkaitan, dimulai dengan the term, terus kemudian dilanjutkan dengan the term lagi. Oke? In the second language learning context, karena ini ngomongin past, ya, penulis mau membawa ini dalam konteks selanjutnya. Tapi yang menarik adalah in the second, dia mau dulu tentang L1, ya, first language. Ingat di sini ditulis the first language karena dia menggunakan aspek history. Awalnya dia digunakan untuk encourage people to communicate in the first language. Tapi penulis karena dia ingin mempresentasikan aspek pembelajaran bahasa asing, dia bilang in the second language learning context. Yang menarik, the term lagi. Ya. Lihat, satu the term, kedua di sini disebut the term lagi, dan ketiga the term lagi. L2, ya, willingness to communicate is to reflect one's readiness to take part in particular communication context using the target language, ya. Ingat, the target language. Ini bahasa yang sedang dipelajari, ya. When they are given opportunity, ya. Teachers understanding
their students WTC is crucial in L2 learning because students willingness to communicate determine their participation in learning and achievement. Nah, rekan-rekan saya ingin menekankan sekali lagi kalimat paragraf ini hanya berbicara satu hal, ya. Apakah itu? Dia berbicara tentang term, ya, the term dari WTC, willingness to communicate. Yang menarik, dia memberikan aspek sejarah pada konsep L1, ya, dan yang kemudian dia memberikan, karena ini tujuan papernya, dia memberikan sebuah konteks baru, yaitu WTC, willingness to communicate, dalam L2, ya. Tapi yang menarik, satu paragraf ini berbicara tentang the term ini. Begitu. Nah, sekarang lihat, teman-teman bisa melihat bahwa hanya satu paragraf hanya bisa menjelaskan satu konsep saja. Dalam kasus ini adalah apa tadi? Ya, the term, ya, WTC, willingness to communicate, ya. Nah, di sini, ya, the term bla bla bla, oke, when they're given teachers understanding, ini sebenarnya penekanan tentang L2, ya, WTC. Jadi penekanan, ya. Jadi paragraf pertama the term tapi historical. Paragraf kedua dia mulai menjelaskan dulu awalnya, dikonseptualkan sebagai ini. Oke. Baru paragraf kalimat ketiga. Kalimat ketiga mulai dulu di L1, saya penulis ingin di L2, maka tetap diframekan, difokuskan dalam term WTC. Teman-teman sekarang bisa melihat ya bagaimana dalam satu paragraf hanya membawa satu fokus saja. Oke, baik, kita sekarang melihat contoh paragraf kedua. Ini kita sudah, ya. Rekan-rekan, sekarang kita sudah ada di paragraf kedua, ya. Saya bacakan sebentar. Many scholars have attempted to develop constructs to understand the nature of WTC. Horwitz seminar works present the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCS), suggesting the connection of communication apprehension and students' learning anxiety in the classroom. Yashima synthesizes blah 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 blah. Okay, McIntyre, Clement et al. Cited blah blah blah. Suggested several variables. Okay, berikutnya adalah other latent variables such as students' culture background, science, blah 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 blah. Okay, nah kita sekarang lihat kalimat pertama. Rekan-rekan, saya sekali lagi ingin menekankan bahwa ternyata kalimat pertama ini merupakan kata kunci yang menentukan arah fokus, ya, arah fokus penjelasan untuk kalimat berikutnya. Sekarang kita lihat kalimat pertama, ya, kita lihat kalimat pertama. Many scholars. Ingat kalimat many berarti banyak, ada beberapa. Berarti dia harus pertama yang harus dijelaskan who. Kan dia bilang many, ya, many berarti banyak, oke. Have attempted to develop construct. Ingat, construct di sini ini bisa disebut dengan questionnaire, ya, mungkin disebut questionnaire, ya. Mungkin juga disebut dengan instruments, ya, bisa juga. Ini di mata kuliah kualitatif, biasanya nanti banyak dibahas, ya. Many scholars have attempted, many who, okay, who, kalau ini kan di challenge, banyak ahli, ya, atau banyak peneliti. Pertanyaan berikutnya siapa, gitu kan? Have attempted to develop construct, ya. Jadi dia mengembangkan construct to understand the nature of, the nature ada. Jadi ada 3, ya. Pertama, scholarsnya itu siapa, develop construct, isinya apa, ya, contents-nya apa. Nah, terus the nature. Berarti kalau the nature ini terkait dengan konten. Ini terkait dengan kontennya, ya. Menarik. Ingat sekali lagi, rekan-rekan lihat baik-baik kalimat pertama. Ya, saya ulang lagi. Kalimat pertama ini yang menentukan fokus untuk kalimat berikutnya, ya. Many scholars. Ya, lihat, many scholars. Pertama dia ngomongin Yashima. Ini udah ketemu, ada Yashima di sini. Bla 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 bla. McIntyre. Oke. Lalu apa? Ini ke McIntyre sudah, bla bla bla. Ini ada
Ini ada kau, ya. Nah, seperti itu. Berarti ketika berbicara many scholars, rekan-rekan harus siapa? A, B, C. Nah, ini udah disiapkan. Siapa, tahun berapa. Karena have attempted to develop construct, ya, telah mengembangkan construct, ya, membuat construct, membuat questionnaire, membuat instrument. Lihat di sini, pertama Horowitz, ya, dia membuat apa? Present, nah ini, present, nah ini. Berarti construct yang pertama, FLCAS. Ini questionnaire pertama nih. Itu A, dari si Horowitz. Suggesting ini ya, ini kontennya. Tadi kan kita udah menyinggung di sini ada kontennya. Right? Oke. Okay. Good. Nah, terus Yashima synthesizes a number of literature. Ini dia Yashima tidak mengembangkan konstruknya, tapi dia mensummary dari konstruk-konstruk yang ada, dari questionnaire yang ada, dari instrumen yang ada, ya, bagaimana untuk mempredik students communication frequency in L2 while ya ada motif. Oke. Okay. Nah, lihat di sini berarti McIntyre bla 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 suggest several variables. Oh, ternyata ini ada questionnaire atau ada instrument. Nah, tapi fokus di sini adalah pada kontennya apa. Ya. Di sini ya, kalau Horowitz ini kontennya anxiety, ya. Anxiety. Nah, kalau tadi Yashima ya, di sini dia pertama communication frequency. Nah, ya. Communication frequency. Terus berikutnya ada lagi apa? Ada apa? Motif, ya, atau motif, ya. Di sini ada motif, oke. Okay? Nah, menarik sekali. Di sini selanjutnya ada personality, intergroup climate, ya. Tapi ingat kata kuncinya adalah many scholars. Ya, ini saya kasih apa namanya apa ya kuning aja ya biar. Nah, oke. Okay? Berarti di sini ada many scholars. Siapa? Ya, ini teman-teman harus nanti ketika nulis many scholars siapa? Apa yang dia lakukan? Oh, construct. Ini develop construct. Setelah develop construct apa? Oh, contents-nya. Seperti itu. Berarti sekali lagi saya tekankan bahwa kalimat pertama ini mengarahkan fokus. Kalimat kedua menguraikan fokus yang diinginkan di kalimat pertama. Kalimat ketiga menguraikan lagi. Kalau misalkan ada beberapa. Di sini ada Horowitz, ya, ada Yashima dan yang lainnya, ya. Ini berarti many scholars ada A, B, C, D, terus ada questionnaire di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa sekali lagi melihat bahwa ingat satu paragraf jangan dipaksakan untuk mendiskusikan banyak hal. Tapi satu paragraf hanya untuk mendiskusikan satu ide. Ya, walaupun dalam ide itu nanti ada beberapa sampel. Seperti tadi many scholars, sampelnya A, sampelnya B, dan sampelnya C. Jadi rekan-rekan sekali lagi ini pelajaran yang sangat berharga untuk sesi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Nanti kita akan bertemu lagi dalam diskusi yang akan saya presentasikan dalam pembelajaran online kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.